Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa. Selamat datang di acara kami di YouTube channel Isora. Isora adalah Interna Solo Raya. Pada Isora kali ini akan ada acara ilmiah berupa IRENA. IRENA adalah Interna Ilmiah Rekap Interna. Ya. Pada IRENA pertama kali ini akan ada presentasi referat dari Dr. Prihandi Zahar Mustafa dengan judul adalah Sinyal pada Sistem Imun. Ya, Dr. Prihandi, untuk pada acara referat pada sinyal sistem imun, kira-kira yang akan dibahas apa? Ya, terima kasih Dr. Dimas. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengulas atau membahas juga terkait tentang bagaimana sistem imun itu berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dan apa saja yang termasuk di dalamnya yang membuat dapat bekerja dengan baik seperti itu. Jadi kita harapannya nanti setelah dengan referat ini nanti kita bisa mengetahui bagaimana sistem imun itu bekerja dan saling menghubungkan antara satu dengan yang lainnya dan dapat bersinergi untuk bekerja dengan masing-masing tugas dari imun itu sendiri kan. Seperti yang menarik sekali ya, terutama di pandemi COVID ini pasti sangat berhubungan sekali dengan sistem imun ya. Mungkin nanti akan ada banyak pertanyaan ya. Untuk mempercepat waktu, kita persilakan dari Dr. Prihandi untuk menyampaikan presentasinya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Dimas untuk waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sinyal pada sistem imun. Sebagai pendahuluan bahwa sistem imun di sini memiliki fungsi sebagai melindungi tubuh dari adanya suatu patogen yang di lingkungan yang memiliki sifat yang patologis, di mana sel yang satu dengan yang lain perlu antara satu dengan yang lainnya untuk berkomunikasi melalui berbagai reseptor-reseptor di permukaan sel sehingga dapat menghasilkan sinyal intraseluler yang mengubah perilaku dari sel itu sendiri. Karena keragaman dari antigen yang berbagai macam, untuk itu perlu diaktifkan zat-zat yang ada atau sel-sel yang ada dengan perantara zat tertentu. Untuk itulah kita ingin mengetahui tentang bagaimana sistem imun ini dapat bekerja dengan baik. Kemudian untuk yang berikutnya, kita langsung masuk ke pokok materi tentang interleukin, di mana interleukin di sini adalah suatu protein yang berguna untuk komunikasi antar sel, di mana di antara leukosit yang satu dengan leukosit yang lain perlu suatu komunikasi yang baik untuk bekerja dengan yang baik. Kemudian interleukin di sini berfungsi sebagai merupakan salah satu dari jenis sitokin yang ada di dalam tubuh yang memiliki peran untuk diagnosis, prognosis, serta biomarker dalam kondisi tertentu. Interleukin adalah sitokin yang sebagian besar dihasilkan oleh sel T. Kemudian dia akan berikatan dengan sel B dan sel T dan menginstruksikan untuk berkembang dan juga berdiferensiasi. Di mana protein pesinyal ini bekerja secara sinergis antara satu dengan yang lainnya yang bergantung untuk menginduksi berbagai perubahan yang ada. Kemudian untuk jenisnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sampai interleukin 13, di mana interleukin 1 di sini diproduksi oleh makrofag, dan dia merupakan salah satu dari pirogen endogen yang ada di dalam tubuh, di mana interleukin 1 termasuk sitokin proinflamasi bersama dengan IL-6 dan juga TNF. Kemudian untuk IL-2 diproduksi oleh sel T helper, dan dia berfungsi untuk faktor pertumbuhan dari sel T sehingga menghasilkan IL-2, di mana ketika dia berikatan dengan reseptor akan menstimulus dari DNA. Kemudian untuk IL-4 menginduksi dari imunoglobulin E dan diproduksi oleh T helper 2. Kemudian untuk IL-5 menginduksi menjadi imunoglobulin A, yang menjadi catatan yang penting sendiri. Kemudian untuk IL-6, di sini yang sering kita dengar, itu diproduksi oleh makrofag, kemudian sitokin ini akut pada hati. Kemudian untuk IL-7 diproduksi sel stromal timus dan juga dia dibutuhkan stem sel untuk berubah menjadi sel B dan juga sel T. Untuk IL-10 meregulasi dari produksi T helper 1, dia diproduksi oleh T helper 2 untuk menghambat
T helper 1 itu sendiri. Kemudian untuk IL-12 diproduksi oleh makrofag dan dia meningkatkan sel T helper 1 di mana dia ketika berikatan dengan gamma interferon akan mengaktifasi kerja dari makrofag. Kemudian untuk IL-13 merupakan mediator dalam hipersensitivitas saluran nafas. Kemudian untuk berikutnya kita akan bahas tentang mediator-mediator inflamasi. Sebenarnya apa saja mediator itu dalam pokok bahasan ini? Kita akan bahas 3 pokok bahasan, yaitu produk sel mass, anafilaktosin produk komplement, dan juga mediator aktivasi dari kaskade larut. Untuk mediator inflamasi, istilah ini berasal dari kata inflamer, dari bahasa Latin. Didefinisikan sebagai suatu respon fisiologis terhadap suatu rangsangan yang membahayakan dari mikroba yang datang dari luar. Kemudian dia merupakan molekul pengatur untuk mengontrol perburukan, pemeliharaan, dan resolusi respon ini yang dipicu oleh pengenalan adanya suatu infeksi atau adanya suatu cedera. Mediator ini dapat berupa amin vasoaktif, mediator lipid, platelet, reaktif oksigen, dan juga nitrik oxide. Untuk jenis sel utama yang menghasilkannya adalah trombosit, neutrofil, monosit, atau makrofag, dan sel mass. Tetapi sel lain seperti fibroblast, endotel, dan sel otot polos dapat diaktifkan untuk menghasilkan mediator-mediator ini. Kemudian untuk mediator plasma, antara lain seperti kinin, komplement, dan protein fibrinolysis diproduksi terutama di hati dan beredar dalam sirkulasi sebagai prekursor yang tidak aktif, yang perlu diaktifkan biasanya dengan serangkaian pembelahan proteolitik untuk mendapatkan suatu sifat biologisnya. Untuk produk sel mass, di sini merupakan sel mass itu sendiri merupakan hadir sebagai produk dari pluripoten dari sumsum tulang, di mana dia beredar di dalam darah dalam bentuk yang tidak aktif, di mana dalam kerjanya dipengaruhi oleh SCF dan juga interleukin 3, di mana sel mass dewasa atau sel mass yang sudah matang ini paling banyak berada di kulit dan juga di mukosa. Untuk sel mass sendiri terdapat granul di sitoplasmanya, di mana granul ini mengandung amin vasoaktif, enzim proteolitik, dan juga mediator lipid seperti prostaglandin ataupun sitokin TNF. Kemudian zat utama yang dilepaskan antara histamin, heparin, leukotrin, dan juga platelet activating factor. Di mana ketika zat-zat ini dikeluarkan, maka dia akan menimbulkan suatu sinyal induksi dan juga pada akhirnya akan menyebabkan suatu reaksi inflamasi. Dua fenotip sel mass yang ada di dalam manusia, antara lain sel mass di mukosa dan juga jaringan ikat. Di mukosa dia akan menghasilkan tryptase, dan di jaringan ikat dia akan menghasilkan kimase, tryptase, dan karboksilpeptidase. Di mana untuk sel mass sendiri mengatur berbagai fungsi dari vasodilatasi, angiogenesis, bakteri, eliminasi bakteri, dan juga parasit. Kemudian dia juga mempunyai fungsi yang lain, antara lain mengatur fungsi dari sel dendrit, makrofag, sel T, sel B, eosinofil, endotel, maupun sel epitel. Kita masuk ke bahasan berikutnya mengenai anafilaktosin produk dari komplement. Kita tahu sendiri bahwa anafilaktosin merupakan mediator inflamasi yang kuat yang menargetkan sel maupun itu dari imun ataupun non-imun yang berasal dari aktivasi dari komplement yang menyebabkan suatu proses kontraksi otot, polos, dan juga kebocoran dari kapiler. Anafilaktosin termasuk antara lain C3A atau C5A, di mana zat tersebut merupakan suatu polipeptida yang kecil yang terdiri dari 77 dan 74 asam amino. Aktivasi zat-zat tersebut yang berikatan dengan reseptornya di dalam permukaan sel C3AR ataupun C5AR oleh ligan masing-masing memiliki efek yang beragam pada berbagai sel target yang memainkan dalam inflamasi dan juga imunitas. Efek kemotaktik, kemoatrakten yang kuat dan dapat menginduksi migrasi dari leukosit yang mengekspresikan faktornya, di mana C3 dan C5 ini bersifat kemotaktik untuk granulosit dan juga monosit maupun sel mass. Kemudian anafilaktosin sendiri juga berpartisipasi atau juga turut serta dalam rekrutan dari berbagai leukosit ke tempat inflamasi selama adanya suatu cedera ataupun adanya suatu infeksi. Kemudian anafilaktoksik, komplement 3A dan komplement 5A, dia berfungsi untuk kontraksi otot polos,
permeabilitas, vasodilatasi, shock anafilaktik. Kemudian aktivasi dari reseptor anafilatosin pada sel emas dan juga basofil, dia aktivasi fagosit di sini dia merupakan suatu aktivator kuat ya untuk neutrofil dan juga monosit serta makrofag, di mana aktivasi neutrofil di sini akan menyebabkan suatu agregasi neutrofil dan penyebaran dari antimikroba seperti lisosim dan sampai katiklidin. Kemudian aktivasi monosit atau makrofag oleh anafilatosin akan menambah aktivitas dari sitotoksiknya sehingga dapat menyebabkan mediator inflamasi seperti sitokin maupun kemokin hadir dalam pembuluh darah dan mengakibatkan reaksi inflamasi. Kemudian efek imunoregulator di mana interaksi antara komponen 3A, C5A dan juga APC atau antigen protecting cell, dia akan merekrut APC dan juga meningkatkan regulasi permukaan MHC dan juga akan memproduksi sitokin dan inflamasi. Di mana C3 dan C5A di sini juga dapat aktivasi dari APC itu sendiri yang diproduksi oleh berbagai ligan dari toll-like reseptor. Kemudian C3AR reseptor atau C5A reseptor yang diekspresikan oleh sel T yang berinteraksi dengan C3 atau 5. Anafilaktosin memodulasi respon dari imun bawaan ataupun imun adaptif itu sendiri. Kemudian mediator aktivasi kaskade larut, di mana mediator ini berasal dari plasma, di mana peptida, komplement, dan kinin dan trombosit dapat meningkatkan permeabilitas vaskuler, kontraksi otot polos, mengaktifkan leukosit maupun degranulasi dari sel emas. Di mana C5A adalah faktor kemotaktik yang potensial untuk neutrofil dan juga fagosit mononuklear. Untuk kinin, yang terpenting adalah bradykinin yang meningkatkan permeabilitas dari vaskuler itu sendiri dan juga vasodilatasi, di mana dia akan mengaktifkan fosfolipase A2. Sementara untuk trombosit, dia berperan sebagai hemostatis dan juga trombosis selama fase inflamasi. Sistem kinin. Oke, untuk sistem kinin adalah hormon peptida kuat yang dibentuk secara de novo dalam cairan selama inflamasi. Kinin berasal dari alfa-2 globulin, di mana terdapat 3 jenis kinin, yaitu bradykinin, kalidin, dan juga metsin bradykinin, di mana ini berfungsi untuk kontraktilitas otot polos, vasodilatasi, dan juga peningkatan aliran darah pada kapiler. Bradykinin dan kinin, dia bekerja pada 2 jenis reseptor, yaitu B1 dan B2. Di mana kerja bradykinin dinonaktifkan oleh sejumlah peptida, antara lain kininase, termasuk angiotensin converter enzim, juga disebut sebagai kininase 2. Berikutnya, selama inflamasi, leukosit mengekspresikan reseptor dari B1 yang sensitif terhadap peptida terkait bradykinin, di mana akan mengakibatkan efek inflamasi itu sendiri, antara lain nyeri ataupun demam. Ketika B2 diaktifkan, maka dia akan meningkatkan permeabilitas, termasuk diantaranya adalah relaksasi yang diinduksi oleh adanya suatu nitrit oksid pada sel otot poros perivaskuler. Produksi kinin melalui jalur plasma diawali oleh interaksi antara faktor 12 atau biasa kita sebut dengan faktor Hegeman dengan prekallikrein dan juga kininogen dengan berat mol yang tinggi. Berikut merupakan aktivasi dari sistem kinin, di mana faktor Hegeman 12A merupakan faktor yang sangat penting pada aktivasi dari sistem kinin ini sendiri, di mana dia bekerja pada prekallikrein yang akan mengubah menjadi kallikrein, dan dia akhirnya akan melepaskan suatu bradykinin dari molekul high molecular weight kininogen, di mana prekallikrein dan high molecular weight kininogen dia akan bersirkulasi di dalam. Ya, kembali lagi dengan sistem pembekuan, di mana di sini sistem pembukaan di sini terjadinya suatu inflamasi akibat dari eksudasi protein plasma, sitokin proinflamasi, yang mengakibatkan adanya suatu tisu faktor sebagai inisiator utama dari pembukaan darah itu sendiri. Di mana tisu faktor dan juga faktor 7 membentuk suatu kompleks tisu faktor dan 7A akan mengaktifkan faktor 10, di mana faktor 10A akan membentuk kompleks protrombinase, faktor 5A, dan juga faktor 10, di mana nanti protrombin akan diubah menjadi trombin oleh faktor 5A. Di mana trombin di sini adalah enzim yang mampu memecah dari fibrinogen menjadi fibrin yang membekukan darah. Kemudian
trombin juga meningkatkan dari proses peradangan dengan melibatkan reseptor yang disebut dengan protease activated receptor atau PAR. Sistem pembekuan, faktor koagulasi akan menyebabkan adanya suatu proinflamasi, misal dari degranasi fibrinogen, dan dia akan mengakibatkan suatu inflamasi di mana inflamasi di sini akan dia menyebabkan migrasi dari leukosit dan pada akhirnya akan menyebabkan produksi dari sitokin. Selain itu, dia juga akan mengaktifkan dari toll-like receptor dan juga PAR itu sendiri. Aktivasi dari proteolitik dari PAR dapat menginduksi berbagai reaksi seluler yang mencakup pelepasan dari sitokin atau molekul-molekul adesi, migrasi sel ataupun proliferasi. PR1 dan PR2 diekspresikan dalam sel otot polos dan juga endotel, di mana termasuk antaranya adalah monosit, sel mas, dan eosinofil. Agonis PR1 atau trombin menginduksi sel IL-8 dan IL-6, dan juga PR1, PR2 agonis menginduksi pelepasan dari sitokin pada otot polos. Sistem fibrinolitik merupakan suatu yang awalnya dalam bentuk tidak aktif berupa zimogen yang pada akhirnya akan menjadi bentuk yang aktif yaitu plasmin yang aktif. Di mana fibrinolitik adalah mediator inflamasi pada penyakit asma, artritis, rheumatoid arthritis, dan juga kanker. Di mana fibrinolisis yang dimediasi oleh plasmin dapat mengurangi peradangan dengan menghilangkan fibrin. Proteolisis dari fibrin oleh plasmin mengarah pada pembentukan berbagai produk seperti fragmen E, fragmen D, D-dimer, dan lain-lain. Kemudian untuk plasmin itu sendiri, jika dia aktivasi, dia akan mengakibatkan TLR4 yang mengaktifkan fibrin degranulation product dan juga mengakibatkan transformin growth factor. Yang nantinya plasmin juga memodulasi respon inflamasi dengan perikatan pada sel target dan juga mengaktifkan berbagai macam matriks metalloproteinase atau MMPS. Di sini enzim ini diperlukan untuk pemecahan dan renovasi dari kolagen dan juga berfungsi sebagai angiogenesis. Untuk sistem fibrinolitik, kekurangan dari zat UPA dan UPA telah dikaitkan dengan adanya perjalanan penyakit yang diperbuluk seperti pada ini juga ditemukan sebagai mediator proinflamasi pada jalur nuklear NF-kappa beta pada kasus psoriasis. Reseptor plasminogen juga telah dikaitkan pada beberapa penyakit seperti kardiovaskuler dan juga pada pelepasan dari penyakit pernafasan kronik. Aktivitas fibrinolitik dilemahkan oleh karena adanya PA1 dan alfa-2 antiplasmin. Di mana di sini kita dapat lihat aktivasi dari sistem plasmin, dia plasminogen, diaktifasi menjadi plasmin dan dia akan terjadi fibrinolisis, di mana dia dibantu oleh zat TPA dan UPA dan dia akan berubah menjadi plasmin dan juga fibrinolitik, di mana juga dia akan menghasilkan suatu perubahan dari prokalikrein menjadi kalikrein dan juga pro-MMPS yang dirubah akan menjadi MMPS dan akan menyebabkan suatu remodeling dari jaringan. Sitokin. Seperti dibahas pada awal tadi, sitokin merupakan zat pensinyala antara sel satu dengan yang lainnya, di mana sitokin merupakan sebuah protein yang kecil, kurang dari 40 kilodalton, dan dia merupakan zat yang untuk komunikasi antara sel satu dengan sel yang lainnya. Sitokin menembus sebagian besar jaringan, dipengaruhi oleh adanya suatu zat khusus yang disebut sebagai kemokin. Faktor aktif yang masuk ke dalam nukleus dan mengikat DNA disebut sebagai faktor transkripsi, dan secara umum fungsi dari sitokin antara lain sebagai pertahanan tubuh terhadap virus ataupun regulasi dalam imunitas, komunikasi antar sel, migrasi, regulasi dalam pertumbuhan dan perkembangan, dan fungsi yang lainnya. Pada hematopoiesis, sitokin dari sel hematopoietik antara lain IL-1, antara lain interleukin, colony stimulating factor atau CSF, interferon, eritropoietin, dan juga trombopoietin, di mana reseptor itu terdiri dari dimer reseptor tunggal, GCSF, reseptor EPO, EPOR, ataupun reseptor trombopoietin atau TPO. Kemudian pengetahuan tentang bagaimana sinyal sitokin spesifik pada hematopoietik dan
proliferasi, ini dapat merupakan intervensi terapeutik yang dapat kita manfaatkan antara lain untuk pada pasien kemoterapi atau pada pasien dengan gagal ginjal, kita bisa menggunakan EPO ataupun CSF itu sendiri. Dalam model instruktif, sitokin ini mengirimkan suatu sinyal yang spesifik untuk berubah menjadi bentuk tertentu dari turunannya. Dan pada model yang lain atau model stokastik atau permisif, faktor transkripsi yang mengaktifkan program ekspresi gen dan dia akan menghambat dari pada suatu program gen turunannya yang alternatif secara langsung untuk melawan aksi dari faktor transkripsi yang berlawanan. Seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa penggunaan EPO, GCSF, dan GMCSF telah banyak digunakan dalam tata laksana maupun pemanfaatan, maupun pada pasien anemia, ataupun pada pasien neutropeni, pada kondisi kemoterapi, ataupun anemia pada kondisi dengan gagal ginjal. Pada imunitas yang non-spesifik, sitokin di sini merupakan produk yang utama dari sel mas, makrofag ataupun sel dendritik, dan dia yang diproduksi antara lain ada interleukin 1, kemokin, terlibat dalam perekrutan neutrofil darah maupun monosit ke tempat infeksi, di mana kebanyakan sitokin bekerja pada sel yang memproduksi atau aksi autokrin, ataupun dia juga dapat bekerja pada aksi yang berlawanan atau parakrin, ataupun dia dapat bekerja pada tempat yang jauh ataupun aksi endokrin. TNF mendorong untuk pembentukan trombus pada endotel yang menurunkan tekanan darah dengan kombinasi menurunkan kontraktilitas dari miokard, di mana sel dendrit dan juga makrofag akan memproduksi dari IL-12 sebagai respon dari lipopolisarkarida dan molekul mikroba lainnya. Kemudian peran IL-12 mengaktifkan NK sel dan pada akhirnya akan mengaktifasi dari makrofag. Sel NK menghasilkan interferon gamma yang dapat berfungsi untuk sitokin pengaktif dari makrofag. Sitokin T helper 1 dan T helper 2 dalam pengobatan, di mana kita ketahui bahwa antagonis sitokin proinflamasi telah menjadi bagian dari perawatan dari standar yang digunakan untuk berbagai penyakit termasuk alergi, kanker, jantung, transplantasi, penyakit menular, ataupun autoimun. Sel T helper 1 menghasilkan IL-2, TNF-alpha, interferon gamma, dan berhubungan dengan imunitas yang dimediasi oleh patogen intraseluler. Dan T helper 1 juga terkaitkan dengan autoimun seperti RA, multiple sclerosis. Untuk yang pertama, sel T dan alergi, di mana kita ketahui bahwa pada kondisi asma alergi didapat adanya suatu deposisi, adanya edema, dan juga ada infiltrasi dari sel-sel inflamasi. Di mana infiltrasi limfosit T pada bronkoalveolar seperti T helper 2 umumnya terjadi pada saluran nafas, di mana di sini terdapat interleukin 4, 5, dan 10, di mana untuk terapi pada kondisi alergi di sini steroid masih menjadi pilihan yang utama. Kemudian untuk HIV, di sini dikaitkan dengan adanya suatu kondisi imunodefisiensi, di mana terjadi peradangan dari sel T, di mana diketahui bahwa perlindungan terhadap sel T helper 1 dia dapat meningkatkan kondisi pada pasien-pasien atau pengidap dengan HIV, di mana dia akan bermanfaat untuk melesiskan sel yang terinfeksi oleh virus itu sendiri. Sel T dan penyakit jantung, adanya suatu radang dapat menyebabkan adanya suatu iskemia atau infark, di mana pada aterosklerosis, lesi diikuti oleh sel T yang diaktifkan, kemudian dia akan mengakibatkan suatu pelepasan atau aktivasi terlebih dahulu oleh makrofag dan menyebabkan pelepasan dari mediator-mediator inflamasi, di mana terdapat suatu pelepasan sitokin oleh sel T dan akan menyebabkan suatu penumpukan mediator-mediator inflamasi di tempat tersebut dan akan menyebabkan adanya suatu infark ataupun peradangan pada dinding arteri. Di mana kita ketahui sel T dan vaksin di sini sudah lama kita gunakan, terutama untuk T helper 2 di sini dapat berfungsi untuk perlindungan terhadap bakteri ataupun virus tertentu seperti hepatitis B, difteri, pertusis ataupun campak dan polio. Untuk autoimun itu sendiri,
sel T seperti kita ketahui merupakan termasuk patogenesis terhadap suatu penyakit autoimun antara lain rheumatoid arthritis, diabetes tipe 1 ataupun multiple sclerosis, di mana diharapkan dengan mengetahui patogenesisnya kita akan dapat merapi dengan baik, dengan lebih optimal, yaitu dengan menggunakan antagonis sitokin-sitokin yang dikeluarkan pada zat tersebut, dan juga agonis pada interleukin yang merupakan suatu interleukin yang antiinflamasi. Pengobatan yang ada untuk multiple sclerosis di sini termasuk ada proses yang spesifik seperti steroid dan sitokin dari interferon beta. Kemudian untuk yang berikutnya protein komplement terdiri dari beberapa plasma protein, di mana dia akan bekerja untuk mengopsonisasi mikroba, menarik sel fagosit, dan juga untuk membunuh mikroba, di mana dia lebih dari 30 untuk penamaan sesuai dengan urutan penemuannya. Di mana komponen dari sistem komplement ditemukan prekursor atau zimukin terlebih dahulu, yang dia diaktifasi oleh IgG atau IgM, di mana komplement sebagian besar disintesis di dalam hepatosit dan juga oleh sel fagosit mononuklear. Untuk aktivasi dari komplement, komponen utamanya merupakan C3, di mana merupakan enzim yang untuk aktivasi komplement di sini terdiri dari 3 macam aktivasi, tetapi untuk jenis yang protein yang plasma yang paling utama adalah C3. Kemudian dia belah pada tahap awal dan dia akan berubah menjadi C3b. Prekursor zimukin akan menyebabkan suatu cairan di dalam tubuh di tempat infeksi yang akan memicu serangkaian peristiwa inflamasi. Di sini ada 3 jalur klasik, lektin, dan juga alternatif, di mana pada jalur klasik di sini dia diperankan dari IgG, IgM, dan dia akan berikatan dengan C1Q, dan akan melakukan C1, di mana C1 di sini dia akan mengaktifkan C4 dan C2, dan C4 dan C2 di sini akan berubah menjadi C4 dan CA, yang akan menghasilkan C3, di mana C3 ini akan dipecah menjadi 2, yaitu C3A dan C3B. Di mana C3A merupakan suatu kemotraktan, dan C3B akan mengikat C4B2A menjadi C5. Untuk aktivasi dari lektin, dia berikatan melalui suatu MASP1 dan juga MASP2, dia efektif untuk menghasilkan C3 konvertase. MASP1 juga dapat membelah C3, kemudian pada jalur ini MASP2 akan diaktifkan dan dia akan mengakibatkan suatu pembentukan dari C4 atau C2 yang menghasilkan C4B2A, dan dia akan mengakibatkan suatu pembentukan dari C3 konvertase, di mana enzim ini akan memecah dari C3 menjadi C3A dan juga C3B. Untuk jalur alternatif, di sini di mana molekul permukaan mikroba akan berinteraksi dengan antibodi pada tubuh yang akan mengakibatkan dari hidrolisis dari C3 spontan yang akan rusak, yang menyerupai C3B yang akan membelah dan menghasilkan suatu C3 konvertase. Ya, ini bagian untuk jalur aktivasinya. Untuk reseptor komplement di sini memang sangat banyak sekali, dari komplement reseptor 1 sampai dengan C35 adalah molekul yang tersebar luas, di mana setelah pembentukan C3B, molekul didegradasi oleh faktor-faktor yang mengaruhinya seperti CR1 menjadi C3B dan juga C3 dengan kemudian menjadi C3D melalui proses yang non-spesifik. Untuk CR3 dan juga CR4 akan mengikat IC3B dan akan menyebabkan suatu produk degradasi dari C3. Untuk C5A menunjukkan beberapa sifat dari proinflamasi, termasuk dari kemotaksis. Kemudian untuk C3A adalah protein proinflamasi yang secara struktur berasal dari C3 yang mengikat reseptor C3A atau C3R. Meskipun C3A tampaknya menunjukkan lebih sedikit efek dari C5A, ia memainkan peran kunci dalam gangguan inflamasi, seperti asma ataupun cedera iskemia di ginjal.
berikut jenis-jenis reseptor dari komplement tersebut. Kemudian untuk fungsi dari komplement sendiri antara lain adalah mengontrol interaksi seluler di dalam sistem kekebalan yaitu opsonin, serta menarik sel ke lokasi yang mengalami peradangan itu sendiri atau faktor kemotaktik, dan juga anafilaktosis yaitu memperantarai suatu reaksi hipersensitivitas. Kemudian sistem komplement di sini merangsang respon dari sel B dan juga produksi dari antibodi. Ketika C3 diaktifasi oleh mikroba melalui jalur alternatif, salah satu produk pemecahnya merupakan C3D yang dikenali oleh reseptor komplement tipe 2 atau CR2 pada limfosit B yang akan meningkatkan respon dari sel B terhadap mikroba tersebut. Nah, fungsi komplement dari opsonisasi, inflamasi, maupun lisis dari sel. Untuk fungsinya tadi diilustrasikan seperti ini, di mana bagian atas merupakan suatu fungsi opsonisasi, kemudian dia untuk sitolisis atau lisis pada gambar kedua, dan juga dia akan menyebabkan suatu proses inflamasi pada gambar ketiga. Sebagai kesimpulan bahwa sistem imunitas pada tubuh menghadapi infeksi dan kerusakan jaringan melalui serangkaian peristiwa yang melibatkan suatu perubahan molekuler, seluler, dan juga fisiologis, di mana secara struktural dan genetik, sitokin didefinisikan sebagai polipeptida dan juga glicoprotein, di mana peran dari sitokin secara umum adalah homeostatis jaringan dan aktivasi sel dan juga diferensiasi, di mana protein yang diskresikan mengikat reseptor spesifik dan berperan dalam komunikasi antar sel di antara leukosit disebut interleukin. Mediator inflamasi atau yang berguna untuk menghubungkan antara satu sel dengan yang lainnya diturunkan secara lokal terhadap stimulus yang dianggap berbahaya bagi tubuh. Mediator plasma seperti protein, komplement kinin, dan fibrinolysis diproduksi terutama di dalam hati dan hadir dalam sirkulasi sebagai prekursor yang aktif yang perlu diaktifkan. Di mana sistem komplement merupakan modulator yang penting dari respon imun dan juga dia akan bekerja untuk mengopsonisasi maupun juga untuk menarik sel-sel fagosit ke tempat yang terjadinya infeksi. Di mana komplement dapat diaktifasi melalui 3 jalur yaitu klasik, lektin, dan alternatif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Sudah kita ketahui bersama bahwa saat infeksi kita mungkin sudah banyak kena penyakit, okay? Ya, mungkin saja langsung ke pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya? Izin, saya dari Dokter Marcel. Dokter Dimas. Dokter Marcel. Gimana? Mau bertanya apa? Untuk Dokter Prihandi, saya izin bertanya untuk sebelumnya selamat dulu kepada Dokter Prihandi untuk maju refrat alermunnya. Untuk pertanyaannya, bagaimana terapi imunoterapi pada pasien kanker, dokter? Ya. Ya, itu aja ya. Imunoterapi pada kanker, J. Oh ya, terima kasih, Dokter Marcel. Ya, dari Dokter Marcel untuk terapi imunoterapi pada pasien kanker. Ya, silakan, Dokter Prihandi. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dokter Marcel, di mana kita ketahui bahwa THP1 dan THP2 tadi memiliki banyak manfaat ya. Antara lain sebenarnya memang dapat untuk salah satunya untuk pengobatan dari kanker itu sendiri. Memang telah banyak penelitian yang meneliti tentang pemanfaatan dari imunoterapi pada kondisi kanker. Saya akan coba memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi pada kondisi kanker kita dapat melakukan suatu imunoterapi antara lain dapat melalui beberapa macam cara, antara lain dengan memberikan suatu imun checkpoint. Jadi kita memberikan suatu terapi di mana harapan dari terapi tersebut adalah sel di dalam tubuh kita tidak akan membahayakan kita lagi. Jadi kita cut pada kondisi batas tertentu sehingga ya, dia tidak akan membahayakan kondisi di dalam tubuh kita. Kemudian selain itu Dr. Dimas juga bisa kita gunakan vaksin. Jadi
harapannya dengan pemberian vaksin itu sendiri juga akan membatasi terhadap perkembangan dari sel kanker itu sendiri. Dan juga yang terakhir, selain itu juga ada satu lagi, yaitu pemberian obat-obatan tertentu yang kita produksi dan harapannya akan sebagai kompetitif dari sel kanker itu sendiri. Jadi harapannya sel kanker itu tidak akan berikatan dan tidak juga akan berproliferasi, sehingga dapat mencegah sel kanker itu dapat berkembang lebih jauh, yang disebut sebagai dengan monoklonal, terapi monoklonal gitu. Jadi ya, kita dapat gunakan antara lain dengan 3 cara tersebut. Oh, jadi menarik sekali ya. Jadi banyak sekali manfaat dari imunoterapi pada pasien kanker. Gimana, Dr. Marcel? Ada tanggapan mungkin? Baik, terima kasih dokter atas jawaban pertanyaannya. Sudah terjawab, dokter. Sudah cukup ya? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Kita buka 2 sesi pertanyaan lagi. Ya, belum ada yang masuk ya? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa? Dokter Brian, dokter. Dr. Brian ya, silakan. Apa? Ya. Ya, sebelumnya selamat kepada Dokter Prihandi telah menunaikan kewajiban ilmiah ya di Alermun ini. Setelah itu langsung ke pertanyaan ya Dokter Prihandi ya. Ini pertanyaannya sangat simpel aja sih sebenarnya. Saya mau menanyakan, untuk tadi kan menjelaskan tentang berbagai macam sitokin ya. Untuk sitokin itu ada yang termasuk inflamasi dan proinflamasi. Kira-kira yang mana aja penggolongannya kira-kira ini? Tadi disimpulkan sedikit aja dokter, itu soalnya terlalu banyak saya lihatnya jadi agak sedikit bingung gitu. Itu saja dokter sementara nggih. Ya, terima kasih Dr. Brian. Ya, tadi pertanyaannya apakah sitokin apa saja yang termasuk dengan sitokin yang proinflamasi dan antiinflamasi ya? Iya. Terima kasih Dr. Brian untuk pertanyaannya. Jadi memang penggolongan sitokin sendiri memang tidak hanya berdasar antara proinflamasi dan antiinflamasi saja. Memang ada beberapa yang menggolongkan dengan golongannya yang lain. Tapi di sini mungkin saya akan menjawab tentang penggolongan berdasarkan antiinflamasi dan proinflamasi. Sebagai proinflamasi di sini sitokin terutamanya interleukin ya. Jadi sitokin yang menyebabkan suatu adanya proses inflamasi, dan di sini dia akan mengaktifkan ataupun menyebabkan dari degranulasi sel emas dan yang lainnya yang akan dapat merugikan dari tubuh kita itu sendiri. Di mana dari sitokin itu sendiri antara lain ada interleukin 1, kemudian ada interleukin 6, kemudian ada interleukin 12, interleukin 18, dan juga TNF alfa, dokter. Kemudian untuk yang antiinflamasi ataupun yang dapat mencegah adanya suatu inflamasi, antara lain ada interleukin 4, kemudian interleukin 10, kemudian 4, 10, dan juga 13. Selain itu juga interferon juga termasuk salah satu dari sitokin-sitokin yang antiinflamasi, dokter. Jadi harapannya dengan tahu pembagian itu, maka kita nantinya akan mengetahui apakah kita dapat menggunakan obat-obatan ataupun pengobatan tertentu, misalkan di mana patofisiologi terjadi suatu penyakit, misalkan berhubungan dengan proinflamasi, harapannya kita dapat memberikan suatu terapi anti-interleukin, di mana yang harapannya akan memperbaiki kondisi dari pasien tersebut, dokter. Ya. Jadi memang banyak sekali ya, jadi yang termasuk sitokin inflamasi dan antiinflamasi juga beda-beda semua ya? Jadi memang ada berbagai macam sitokin-sitokin yang bekerja dari proinflamasi ataupun antiinflamasi. Kalau dari kasus-kasus pandemi COVID seperti ini yang paling banyak berarti yang proinflamasi ya mungkin ya?
Iya dok, karena memang untuk saat ini untuk terapi COVID juga ada, kita juga berikan juga untuk anti interleukin 6 gitu. Jadi untuk mencegah adanya suatu inflamasi ataupun terjadinya komplikasi-komplikasi lain dari COVID itu sendiri. Ya, terima kasih Dr. Priyandi ya. Gimana Dr. Brian? Ada tanggapan mungkin? Ya, cukup dokter. Terima kasih atas infonya. Ya, terima kasih Dr. Brian atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir, ada yang bertanya? Mohon izin dokter, izin bertanya dokter. Ya, silakan. Dokter siapa? Mohon izin dengan Dr. Farid, dokter. Mohon izin. Kami ingin menanyakan kepada Dr. Priyandi. Sebelumnya terima kasih atas presentasinya, Dr. Priyandi. Cukup baik dan sangat jelas suara maupun tampilan dari PowerPoint-nya. Sangat informatif dan menambah pengetahuan. Pertanyaan dari kami, dokter, untuk beberapa sistem kekebalan sendiri, termasuk dalamnya mediator-mediator inflamasi, ini kan sedikit banyak ada yang berperan untuk proses-proses pada penyakit autoimun, dokter. Mungkin bisa diterangkan ke kami jenis-jenis mediator inflamasi yang seperti apa atau contohnya yang bisa berperan atau mempunyai fungsi pada penyakit-penyakit autoimun, dokter. Ya, dokter. Ya, terima kasih Dr. Farid. Tadi mediator inflamasi yang berperan pada penyakit autoimun ya. Iya kan? Ya, terima kasih Dr. Farid. Jadi mungkin kelanjutan dengan jawaban sebelumnya mengenai inflamasi ataupun antiinflamasi, di mana kita ketahui bahwa adanya suatu kondisi autoimun, dia akan di mana sistem imunitas itu sendiri akan menyerang tubuh atau menganggap tubuh itu sebagai musuh dari kita sendiri. Jadi adanya suatu disregulasi dari imunitas atau disregulasi dari sistem imun yang akan menyebabkan dari suatu kondisi yang terjadinya suatu inflamasi. Jadi salah satu yang menyebabkan suatu kondisi tersebut adalah suatu kondisi terjadinya suatu inflamasi, di mana kita ketahui tadi bahwa ada beberapa sitokin-sitokin yang berperan di sana untuk terjadinya suatu kondisi tersebut, antara lain dapat melalui suatu interleukin yang selain itu juga adanya suatu interleukin 6, interleukin 12 maupun adanya suatu tumor necrosing factor atau TNF, di mana terjadi adanya zat-zat ini yang muncul ataupun yang dikeluarkan dari dalam sel, dia akan mengakibatkan suatu adanya kondisi inflamasi yang akan mengakibatkan suatu kondisi peradangan seperti pada kondisi RA ataupun kondisi multiple sclerosis, salah satunya terjadinya suatu inflamasi pada tempat-tempat tertentu, di mana dia akan diregulasikan atau diperantarai atau dimediatori oleh suatu sitokin proinflamasi yang kami sebutkan di atas. Ya, pada intinya juga hampir sama ya. Jadi sitokin proinflamasi yang banyak sekali berperan pada penyakit-penyakit autoimun ya. Gimana Dr. Farid? Mungkin ada tanggapan? Baik dokter, saya rasa cukup. Terima kasih atas jawabannya dokter. Ya, terima kasih Dr. Farid ya. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya oleh Dr. Priyandi mengenai sinyal pada sistem imun ya. Nanti kita akan mendengar langsung dari narasumbernya yang berkaitan dengan alergi imunologi, yaitu oleh Dr. Agus Joko, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Ya, mohon waktunya Dr. Agus Joko untuk bisa berkenan bergabung dengan kami. Terima kasih Dr. Dimas dan Dr. Priyandi. Luar biasa ya, ini sangat istimewa pembahasannya dan mungkin ya cukup rumit ya. Tapi ini nanti adalah ilmu atau teori-teori yang mendasari banyak penyakit ya, baik itu kaitannya dengan
penyakit autoimun tadi, kemudian penyakit jantung, kemudian dan banyak penyakit lainnya ya tentunya ya, dan kaitannya dengan sistem pertahanan tubuh. Nah, yang menarik di sini juga adalah kaitannya tadi saya lihat antara sel T dengan vaksin. Nah, ini kan sedang marak ya di era saat ini. Nah, itu. Kira-kira gimana itu kaitannya sel T itu dengan vaksin itu sendiri, Dr. Priandi? Silakan. Ya, silakan Dr. Priandi. Ya, terima kasih Dr. Warikit untuk pertanyaannya, Dokter. Jadi seperti yang kami sampaikan di atas, Dokter, bahwa sel T helper 1 ataupun T helper 2 di sini nantinya dia harapannya dapat menstimulasi dari kekebalan di dalam tubuh kita itu sendiri, di mana kekebalan dapat melalui suatu imunitas adaptif maupun dari imunitas yang innate, di mana kita ketahui yang sering dipakai untuk vaksin maupun hepatitis B, kemudian vaksin morbilli, campak ataupun yang lainnya merupakan reaksi dari sel T helper 2, Dokter. Jadi harapannya dengan pengikatan dari antigen-antigen dari luar yang berikatan dengan reseptor di dalam sel T helper 2 itu akan mengaktifkan suatu antibodi yang ada di dalam tubuh kita, yang harapannya antibodi itu dapat melindungi tubuh kita ketika kita terserang dari patogen-patogen yang dari luar. Untuk saat ini mungkin baru marak tentang vaksin dari COVID. Yang perlu dipertanyakan untuk saat ini, apakah antibodi itu sendiri dapat mengcover ataupun dapat bertahan lama di dalam tubuh, yang itu memang perlu dilakukan suatu penelitian lebih lanjut, utamanya untuk segi dari keamanan yang perlu kita pikirkan. Tetapi dari segi kemanusiaan, kita juga harus mempertimbangkan apakah penggunaan vaksin itu dapat diterima oleh masyarakat luas atau tidak. Yang paling penting adalah prinsip dalam pengobatan, ya tetap utamakan keselamatan dengan mempertimbangkan data-data yang ada, kita evaluasi data penelitian dari luar negeri, kita kumpulkan untuk menyimpulkan apakah dalam penggunaan vaksin ini dapat digunakan atau demikian. Ya, tadi mungkin ya, apakah bisa ke depannya? Iya, Masih ya. Nah, tadi mungkin sedikit disinggung dengan vaksin ya. Jadi memang lagi ada banyak penelitian vaksin ini ya. Iya. Semoga ke depannya bisa berhasil ya. Ya, mungkin nanti kita tanyakan lebih lanjut ke narasumber utama kita yang kebetulan sudah datang. Kita langsung saja sambut dengan Dr. Agus Joko, spesialis penyakit dan konsultan alergi imunologi. Waktunya ya, dan juga Dr. Priandi ya, makasih sudah maju ini, sudah presentasi yang sangat bagus ini terkait masalah sinyal ini dalam respon imun bagaimana tadi ya, sudah sampaikan panjang lebar, dan juga tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dokter ya, dan ini memang forum yang pertama dan bagus ya, bisa bagus nanti, semoga tambah bagus ya. Jadi pada siang hari ini tadi, Dr. Priandi sudah menyampaikan sebuah presentasi yang sangat menarik sekali, sangat bagus sekali terkait masalah sinyal ya, sinyal dalam respon imun ya. Jadi sistem imun kita memiliki beberapa hal ya, yang sangat bagus sekali ya, karena sudah bawaan dari secara alamiah, bawaan dari Allah ya, dari yang memberikan Allah untuk kita semuanya. Ada dua hal sistem imun kita, ada yang sistem imun yang innate maupun yang adaptif ya, Dr. Priandi. Jadi tadi sudah dibahas, ada yang innate dan juga yang adaptif bagaimana. Ya. Tetapi sel itu, dia tuh harus punya komunikasi. Memang ada namanya komunikasi antar sel ya. Nah, salah satunya tadi sudah sampaikan Dr. Priandi terkait masalah bagaimana sih sel itu bisa komunikasi kan, ada sinyalnya tadi. Ada lewat dengan perantaraan sistem, sebenarnya ada sistem imun, ya, kemudian ada sistem endokrin, ya,
kemudian juga nanti ada sistem saraf. Jadi ada 3 hal sistem untuk bagaimana kita itu istilahnya nanti berkomunikasi, sel-sel itu saling berkomunikasi. Untuk yang hari ini, Dr. Priandi memang mengkhususkan di bagian sistem yang imun tadi, ya kan, Dr. Priandi ya. Memang ada, kita nanti suatu saat kita membahas bagaimana sistem imun komunikasi yang dengan sistem endokrin tadi, kemudian nanti dengan yang sistem saraf. Ini memang sangat menarik ya. Kembali lagi ke sistem imun, kita punya sistem imun yang innate maupun adaptif. Yang innate itu sudah dengan sendirinya dia akan berespon terhadap apapun yang masuk ke tubuh kita. Ya. Tadi sampaikan salah satu adalah interleukin tadi ya. Sitokin itu juga salah satu dari sistem imun innate yang kita miliki. Jadi kalau nanti misalnya ada hal yang masuk tubuh kita, sistem imun innate akan melawan, akan berespons. Tadi sudah dibatasi oleh adanya sitokin, ya ada interleukin, tadi inflamasi dan yang non-inflamasi, dan juga nanti ada faktor yang komplement, itu kan juga salah satu sistem imun innate juga, ya. Komplement, jadi sudah dibahas, ya, berbagai macam. Kita kembali dulu untuk yang masalah sitokin tadi, yang interleukin di sini. Interleukin tadi Dr. Rima sudah menyampaikan, ya. Interleukin yang sering kita hubungannya saja dengan COVID ya, salah satunya ada COVID tadi. Itu interleukin yang sampai sekarang ditengarai berperanan besar dalam hal patomekanismenya adalah interleukin 6 tadi ya, termasuk sitokin inflamasi. Tetapi sitokin interleukin 6 ini memang agak unik ya, salah satu interleukin yang dia memiliki dualisme ya. Dan sebagai sitokin yang inflamasi satu sisi, tapi dia juga sebagai sitokin yang antiinflamasi. Jadi menarik sekali. Jadi dengan sitokin ya, terutama interleukin tadi, sel bisa saling komunikasi, bisa menstimulasi ya. Sistem imun innate tadi dengan adanya yang masuk, berespons, kemudian menghasilkan sel-sel itu menghasilkan sitokin yang interleukin tadi. Kemudian interleukin tadi akan menstimulasi sel yang adaptif, sel T sama sel B tadi, ya kan? Sel T distimulasi, kemudian dia juga menghasilkan sitokin lagi yang akan menstimulasi sel B. Kalau kita tadi sisi yang tadi ada kegunaan yang dari sel B tadi dalam hal alergi tadi, ya Dr. Priandi, ada sel B yang berperanan, ya nanti timbulnya adalah dengan terbentuknya IgE maupun sel memori. Ya, nanti terlepas juga dari itu, tadi juga dibahas juga masalah tadi apa ya, yang HIV tadi ya, ada HIV juga ya tadi, ada HIV juga ya, sel T ya, ada sel T yang CD8, CD4 dan CD8 ini yang berperan pada HIV ya, HIV. Terkait juga masalah yang sistem innate ini adalah yang perlu disampaikan dan ini sangat penting juga adalah faktor komplement ya. Komplement ini ternyata juga secara patogenesis ini juga berperanan pada COVID ini juga, Dr. Dimas ya. Pada COVID ini juga berperanan sekali, mulai dari jalur yang sangat kita kenal ya, jalur yang klasik apapun tetap sesuatu dia punya klasik ya. Klasik itu ada peranan dari faktor antibody ya, IgG dan IgM. Dari ikatan dia akan mengaktifkan yang komplement lewat jalur C1q itu biasa ya, jalur klasik. Kemudian ada jalur lektin yang satunya yang tanpa melewati antibody dan juga jalur alternatif juga tidak lewat antibody. Tapi kesemuanya dia akan mengaktifkan atau istilahnya itu menstimulasi atau mengaktifkan kaskade komplement ya, C3 yang akhirnya nanti ujung-ujungnya nanti berefek pada efektornya ya. Jadi kalau tadi ada 3 jalur, semua ini sistem ini adalah berfungsi bagaimana sel-sel itu saling berkomunikasi, bagaimana sel itu saling untuk berespon terhadap suatu hal yang masuk ke tubuh kita ya. Satu sisi nanti kalau memang dia ada lebih dominan ke arah alergi, nanti yang sitokin yang untuk yang menstimulasi sel berdua yang akan lebih dominan. Bagaimana nanti untuk yang masalah untuk yang infeksi dengan tel persatu yang dominan ya. Berikut tadi dari peran dari interleukin dan juga ada peran
bagaimana dia untuk yang sistem hematopoiesis tadi ya, hematopoiesis ya, itu dengan sitokin banyak sekali ya. Tidak hanya interleukin di situ, ada yang faktor-faktor ya, growth faktor dan berbagai macam growth faktor yang ikut menstimulasi pada sistem hematopoiesis. Jadi ini bisa disimpulkan bahwasanya kita memiliki sistem imun yang sangat kompleks, yang mana ini sudah sunatullah, dapat kita dari Allah, yang ada tubuh kita, dia akan berespon, dia akan diaktifkan oleh stimulus dari luar, dan dia bisa komunikasi antar sel, ya, dengan tadi sistem imun respon tadi, berbagai macam hal yang terkait dengan interleukinnya, dengan faktor-faktor sitokin yang lain, dan juga ada faktor yang komplement, dan ujung-ujungnya nanti terakhir adalah ke sistem imun yang adaptif, ya, berikut sel T sama sel B. Ya. Mungkin itu ya yang bisa kita petik pada kesempatan siang hari ini, ya, Dr. Dimas dan Dr. Prihandi. Saya nggak akan ulas lebih banyak karena tadi sudah disampaikan Dr. Prihandi dari tampilan presentasinya, slide-nya tadi sudah banyak sekali dan sudah bagus. Saya kira itu sudah sangat informatif, sehingga tidak kita ulang. Dan kita nanti bisa mengulang lagi untuk yang tadi sistem imun yang pensinyalan yang dengan respon yang endokrin nanti ya, endokrin maupun yang saraf nanti. Mungkin itu ya yang perlu diketahui untuk yang siang hari ini. Dan saya kembalikan ke Dr. Dimas ini. Jadi mungkin ada Dr. Dimas tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan tadi ya yang mungkin belum ada. Jadi ya. tadi mungkin ada yang sedikit bertanya mengenai oh ya, tadi masalah vaksin tadi ya. Oh iya. Ya memang vaksin untuk yang sekarang ya, vaksin intinya seperti ini. Jadi vaksin itu kita memasukkan ke tubuh kita itu sesuatu barang atau suatu antigen yang masuk ke tubuh kita. Dengan harapan adalah untuk menstimulasi sistem imun kita. Antigen ini banyak, bisa yang barang hidup, bisa partikelnya, bisa virionnya, bisa yang virus yang dilemahkan atau yang dimatikan, atau yang whole. Kalau yang ini, nanti yang vaksin untuk yang COVID ini adalah whole virion. Jadi memang semuanya ini. Sebenarnya bagus sekali nanti kalau memang bisa dengan fase 4 itu sebenarnya bisa bagus karena vaksin yang ada di sini nanti adalah yang vaksin jenis yang virus yang semuanya. Jadi tidak hanya cuma diambil partikelnya, itu untuk whole virus ya. Nah, harapannya vaksin itu adalah kita bisa sel memori ya, memori dan juga antibodi yang dihasilkan. Memori ini sangat-sangat penting kalau nantinya itu ada masuk yang antigen dengan yang sama dengan yang sudah punya memori kita, sehingga tubuh kita tidak akan terlalu lama untuk menghasilkan antibodi. Antibodi yang hebat, antibodi yang dihasilkan dalam hal untuk vaksin adalah yang antibodi yang neutralisasi ya, neutralizing antibody. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi seandainya stimulasi dan untuk menghasilkan sel memori, kemudian antibodi, harapannya tubuh terproteksi dari antigen itu. Tetapi ada juga yang hal tidak serta-merta terus nanti bisa memunculkan gitu antibodi ya. Memang untuk yang virus COVID ini sampai sekarang sih memang belum ada kesimpulannya baru sampai seperti apa, karena memang penelitian masih terus berlangsung ya, sampai baru fase 3 pun kan belum ada summary-nya atau kesimpulannya ya. Jadi memang masih berlanjut dan kita harapannya adalah semoga nanti hasilnya lebih bagus, hasilnya bisa bagus, bisa optimal, bisa dipakai untuk kita semuanya. Karena virus COVID ini kan juga kita kenal ada strain-nya yang mutasi-mutasi yang lebih sulit lagi ya. Virus COVID kan adalah virus yang RNA, mirip dengan virus dengue fever ya, virus dengue. Sampai sekarang juga virus dengue masih sulit, belum ada vaksin. Masih trial juga sampai 8 tahun sampai sekarang saja masih trial aja karena memang mutasinya kan sangat besar ya untuk virus RNA ini. Ya, jadi vaksin memang kita mengharapkan adanya vaksin sebenarnya ya. Semoga nanti dengan adanya vaksin ini bisa baik, tetapi yang terpenting adalah untuk yang COVID ini tetap protokol kesehatan ya Dr. Dimas, Dr. Prihandi ya. Jadi pakai masker, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Itu tetap apapun yang terbaik ya. Nanti kalau memang sudah dengan seperti itu, vaksin memang perlu kita sampaikan. Tapi kita tetap masih nunggu ya. Mekanisme vaksin seperti itu tadi ya, menghasilkan sel memori maupun antibodi yang spesifik terhadap antigen yang ada. Jadi itu untuk yang vaksin tadi ya. Jadi semoga harapannya dalam beberapa
ya mungkin tahun depan lah semoga sih bisa sudah terwujud adanya vaksin yang kita harapkan bisa setidaknya itu mengurangi atau mengeliminasi ataupun bisa ngontrol virus ini. Kalau saya menurut saya sih untuk virus COVID ini kalau hilang sih agak sulit ya. Jadi mungkin kita nanti sama dengan demam berdarah maupun yang influenza mungkin sama ya. Kalau dulu awalnya dengan pandemi, memang sekarang dari jadi sebuah sindemi dengan harapan nanti sebagai suatu endemis. Ya, jadi memang punya kalau memang kita nanti bisa virus memang untuk sulit untuk hilang. Ya. Nanti awalnya sudah pandemik mulai WHO Maret ya, per Maret 2020, sekarang sudah jadikan suatu sindemi, kemudian nanti akhirnya bisa jatuh ke endemik. Semoga sih bisa seperti itu dan harapan kita semua kan bisa hidup normal lagi. Jadi itu mungkin dari saya terkait masalah vaksin tadi ya, Dr. Dimas ya. Jadi itu, tetapi apapun saya ulangi protokol kesehatan tetap ya, protokol kesehatan tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan hindari kerumunan kalau memang bisa dihindari ya. Itu walaupun pakai masker ya sebaiknya tetap tidak ngumpul, gerombol ya. Karena berita sekarang kok tetap tambah banyak yang kena virus. Mungkin itu dulu Dokter Dimas ya. Terima kasih Dr. Kusoko ya. Tadi mungkin disinggung sedikit mengenai vaksin ya. Tapi karena berhubung kita ini untuk judulnya sendiri adalah sinyal pada respon imun, mungkin kita untuk diskusi vaksinnya kita cukupkan sekian ya. Nanti mungkin ada tema-tema berikutnya tentang vaksin COVID dan sebagainya. Yang tentunya temanya akan lebih menarik lagi ya. Maka kita ikuti terus di YouTube channel kita di Isora. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe ya. Ya, terima kasih. Atas bimbingannya dari Dr. Agus Joko, masukannya yang banyak sekali, dan Dr. Priehandi yang atas presentasinya yang menarik sekali ya. Kita aplaus dulu semuanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya pada siang hari ini. Kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila kesalahan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.